Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pancasila, NKRI harga mati. Selamat berjumpa kembali dengan saya Rizwa Ruhu di channel Albi Update TV. Terima kasih teman-teman sudah menonton channel ini. Dan di sore hari ini, menjelang malam, saya bahas tentang kasus Ferdy Sambo kembali. Pil pahit yang harus ditelan oleh Ferdy Sambo, Putri Cendrawati, dan kuasa hukumnya. Konsekuensi daripada kesombongan, keangkuhan, ketidakjujuran yang dilakukan oleh kubu Ferdy Sambo dan kuasa hukumnya. Kita lihat rangkaian persidangan dari awal hingga saat ini sulit sekali lepas dari pasal 340, yaitu pembunuhan berencana. Dan sangat yakin bahwa Ferdy Sambo tidak mampu lepas daripada pasal 340, maksimal hukuman mati atau seumur hidup atau setidak-tidaknya 20 tahun penjara. Dari awal persidangan kasus ini, kita lihat rangkaian kebohongan-kebohongan yang terjadi. Dan sampai saat ini, apapun kebohongan yang mereka lakukan, semakin terbongkar di persidangan. Salah satu di antaranya adalah sarung tangan. Di dalam keterangan Richard Eliezer, Ferdy Sambo memakai sarung tangan hitam. Dan pada hari ini saya juga melihat tadi bahwa dari keterangan mantan ajudan Ferdy Sambo, yaitu Adzan Romer, mengaku bahwa melihat Ferdy Sambo memakai sarung tangan karet warna hitam. Dan itu membuat hakim terheran-heran. Karena sarung tangan ini sangat penting dalam membongkar fakta terkait mempersiapkan. Ya, karena mempersiapkan itu sangat berhubungan erat dengan pasal 340, yaitu pembunuhan berencana. Kalau ada mempersiapkan misalnya sarung tangan supaya tidak terlihat sidik jari, dan tentu itu adalah mengungkap satu fakta bahwa itu adalah pembunuhan berencana. Semakin disembunyikan oleh Ferdy Sambo, Putri Cendrawati, dan juga kuasa hukumnya Febri Diansah dan kawan-kawan, semakin terbuka di persidangan. Saya akan coba frame per frame, Pak. Yang tahu yang mulia, itu sarung tangan, kalau saya ingat saya sarung tangan karet. Hah? Sarung tangan karet medis. Sarung tangan karet medis warna hitam. Iya yang mulia. Pada hari ini, hakim bersama jaksa dan kuasa hukum hadir mendatangi rumah dinas Ferdy Sambo, melihat TKP, dan saya melihat di sana banyak hal yang tidak masuk akal yang terbuka di persidangan. Misalnya Putri Cendrawati yang mengaku tidak mendengar dan tidak tahu masalah tembak atau masalah pembunuhan yang terjadi pada saat itu. Besoknya baru ia ketahui. Padahal kamar Putri Cendrawati itu sangat dekat sekali. Dan itu sangat tidak masuk akal kalau ia tidak mendengar letupan senjata yang terjadi. Mercun saja, suara mercun saja itu sangat bising sekali kalau ada di luar rumah. Apalagi ini di dalam rumah sangat terdengar sekali. Dan tentu ia sangat terkaget-kaget akibat letupan senjata itu. Jadi dia sangat bohong sekali kalau ia mengatakan ia tidak mendengar dan tidak tahu sama sekali masalah Yosua ditembak. Baru esok harinya ia tahu, dan itu sangat-sangat mustahil, ya. Kubu pengacara Ferdy Sambo, Febri Diansah dan kawan-kawan di dalam rangkaian persidangan sepertinya mereka kehabisan strategi.
sampai memunculkan foto-foto yang sangat tidak masuk akal untuk meringankan hukuman Verdi Sambo. Mengubah kalimat tembak dengan kalimat hajar, dan kemudian menghadirkan saksi-saksi yang sangat konyol menurut saya, ya, yang sangat terlihat sekali memakai catatan untuk menjawab pertanyaan Febri Diansah yang katanya ahli yang luar biasa itu. Dan kemudian foto-foto yang dihadirkan di dalam persidangan sama sekali tidak sinkron dengan hukum yang sedang dibahas. Foto-foto yang kita tidak tahu sumbernya dari mana, apakah editan atau bagaimana, kita tidak tahu. Dan itu adalah sesuatu hal yang mana kubu Febri Diansah ini sama sekali tidak punya kemampuan dan tidak tahu apa-apa untuk meringankan hukuman Verdi Sambo. Lagi-lagi sebelumnya kita ketahui bahwa Febri Diansah juga berusaha untuk mematikan karakter daripada Joshua Huta Barat ketika mereka mengatakan bahwa Brigadir C memiliki kepribadian ganda. Padahal terbuka di dalam persidangan, ahli psikolog yang berbicara sama sekali tidak ada kepribadian ganda. Jadi mereka sudah menyimpulkan, mereka selain pengacara, mereka ahli psikolog juga sekaligus yang menyimpulkan bahwa Brigadir C memiliki kepribadian ganda. Pada akhirnya mereka terpaksa menelan pil pahit bahwa mereka harus kalah di dalam pembelaannya. Tidak ada gunanya mereka, khususnya Verdi Sambo Putri Chandrawati, memiliki pengacara seperti Febri Diansah dan kawan-kawan. Hanya menghabiskan uang saja. Dan pada akhirnya Verdi Sambo menyesal karena memiliki pengacara seperti Febri Diansah. Dan juga Febri Diansah terpaksa merasa malu, terpaksa menerima hinaan, bulian dari seluruh masyarakat Indonesia sejagat raya karena dia tidak mampu sedikit pun meringankan hukuman bagi Verdi Sambo Putri Chandrawati. Kenapa itu harus terjadi? Karena mereka tidak memiliki hati nurani sedikit pun, ya. Mereka tidak memiliki niat sedikit pun untuk mengungkap kasus ini, malah berusaha masuk di dalam skenario Verdi Sambo. Itu sangat disayangkan sekali, teman-teman. Sangat disayangkan sekali. Maka saran saya kepada Verdi Sambo, silakanlah bertobat. Dan kalau Anda benar-benar minta maaf dan mengatakan sejujurnya, maka silakan lakukan konferensi pers mengatakan kepada seluruh Indonesia saya bersalah, dan terlebih-lebih kepada keluarga almarhum Brigadir C. Apalagi institusi Polri yang kau hancurkan, yang kau buat nama baiknya merosot jauh sekali sehingga kepercayaan publik sangat menurun drastis akibat ulah Verdi Sambo yang hampir 100 orang polisi terlibat di dalam skenario Verdi Sambo. Ada yang di PTDH, ada juga yang sudah kena sanksi, dan lain sebagainya. Maka sangat sulit bagi Verdi Sambo untuk lepas daripada pasal 340, hukuman mati atau hukuman seumur hidup, dan setidak-tidaknya 20 tahun penjara. Pada akhirnya juga Febri Diansah pasti tidak mampu menampilkan muka setelah sidang ini usai. Pada hari ini, ya, dari rangkaian yang kita lihat yang dilakukan oleh hakim dan jaksa, maka mereka tentu sangat yakin bahwa di TKP banyak hal yang sulit untuk diungkap karena sudah dirusak semua alat bukti dan barang bukti. TKP sudah rusak. Sehingga mengakibatkan jaksa dan hakim untuk sulit menemukan fakta. Hal itu yang kemudian memberatkan Verdi Sambo. Dan banyak hal kebohongan-kebohongan di sana yang akan ditemukan oleh hakim. Dan pada akhirnya hakim yakin
apa yang ia putuskan. Dan saya sangat yakin dan prediksi saya, hakim tidak bisa melepaskan pasal 340 bagi Ferdi Sambo dan Putri Candrawati. Hakim adalah wakil Tuhan di bumi untuk memutuskan hukuman Ferdi Sambo dan Putri Candrawati. Maka kalau juga hakim tidak masuk angin, saya yakin dia berjalan di atas kebenaran. Tetapi kalau memang hakim sudah masuk angin, lalu kemudian tidak memiliki hati nurani, keyakinannya berbeda dari fakta yang terjadi, maka saya yakin hakim akan menanggung akibatnya. Sampai di sini pertemuan kita, teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam.